Ya, hari ini sih agendanya sekali lagi terima kasih sebelumnya untuk istri saya yang mendampingi, terus juga kuasa hukum saya, Mas Arif, juga Mas Toto, dan juga ya teman-teman yang bisa hadir, Mbak Manda kurang sehat. Terima kasih semuanya setia untuk tetap mendampingi. Ya dalam arti saya menceritakan kejadian yang sebenarnya ada, gitu. Baik benar atau tidak itu nanti pertimbangan majelis untuk memberikan sebuah keputusan. Tapi di saat kita menceritakan yang sebenarnya, mau ditanya berkali-kali, mau ditanya berulang-ulang, maka insya Allah cerita itu memang kita sajikan. Karena tidak ada cerita kebohongan untuk menutup sebuah cerita aslinya. Jadi kalau ditanya mungkin kebohongan bisa satu lupa, apalagi ini kejadiannya berapa tahun silam. Karena saya memang kejadian yang sebenarnya ya saya ceritain sesuai dengan apa yang saya rasakan dan jalankan. Tadi JPU juga kan sempat menampilkan barang bukti gitu. Menurut Mas Vicky gimana? Bagaimana Mas? Tadi barang bukti Ya. SP3 ya? Ya, kalau terkait dengan barang bukti kan memang itu sudah pernah disampaikan pada sidang yang awal-awal. Jadi alat bukti itu hanya disampaikan SP3 terkait laporan klien kami yang terkait persidangan yang terdahulu dengan rekaman dari channel YouTube media yang bersangkutan. Itu sudah pernah disampaikan. Tapi sebenarnya yang intinya persidangan hari ini adalah mendengar keterangan langsung dari terdakwa. Artinya hari ini adalah final. Apa yang selama ini kita perjuangkan, fakta-fakta yang kita mengungkapkan, hari inilah sudah diterangkan semua oleh klien kami selaku terdakwa. Dari mulai bagaimana awalnya sampai ke rumah Ibu Angel, bagaimana peristiwa awal siapa yang naik ke pagar dan lain sebagainya. Artinya selama ini kita mendapat cerita bahwa adalah di taman dengan lampu yang terang, ternyata menurut klien kami pada hari itu rumah dalam keadaan gelap. Gitu, artinya keterangan-keterangan saksi yang sudah pernah kita perdengarkan dalam persidangan yang terdahulu, hari ini kita mendengar langsung dari terdakwa dan terjawab semua. Dan tentunya dari keterangan terdakwa ini kita semakin optimis. Kita semakin optimis akan mendapatkan hasil yang maksimal. Gitu. Tentunya dengan melihat persidangan agenda selanjutnya, artinya tuntutan dari pihak jaksa penuntut umum. Gitu. Itu sih Pak. Jadi puas nggak dengan ngobrol keterangan tadi? Iya, kan kita menunggu hak kita ya. Karena kan dari kemarin kita hanya mendengarkan di saat mungkin ya saudara Angel Elga, Aman dan lain-lain lah semuanya memberikan komentar, kita hanya mendengarkan, saksi kita hanya mendengarkan, dikasih kesempatan mungkin di penghujung untuk bagaimana dikonfrontir keterangan. Tapi kan ini momen yang memang kita menceritakan dari versi kita, hak kita untuk menceritakan dengan apapun gitu loh. Justru ada keleluasaan ya kita bisa menceritakan dari versi kita sebenar-benarnya yang terjadi. Kembali menceritakan mungkin masih ada rasa kecewa nggak sih Mas? Enggak, kalau permasalahan rumah tangga ya sudah berlalu lah ya. Saya sudah digantikan sama Allah seorang istri yang luar biasa, Kalina Parani di sebelah saya. Tapi perkara ini namanya kita juga sebagai penggiat kerja seni otomatis menjadi konsumsi publik untuk dilihat, apalagi teman-teman media pasti akan mempublish ini. Nah jangan sampai perkara ini jadi percontohan di mana nanti kalau misalkan seorang istrinya yang melakukan sebuah tindakan seperti ini kemudian digerebek suaminya, jadi suatu hal yang semena-mena gitu loh. Udahlah nanti juga perkara fikih kita lihat suaminya yang gerebek, suaminya yang mendapat hukuman. Nah ini yang harus kita bener-bener jangan sampai perkara kita jadi ajang percontohan buat khususnya masyarakat banyak. Rumah tangga kalian kemarin bermasalah dan sekarang menemani lagi Mbak Kalina. Mungkin bagaimana? Ada sesuatu yang beda kah? Yang beda sih karena kemarin saya satu kali saya nggak hadir di persidangan itu tetap aja saya juga lihat pantau juga dari live-nya Bang Ramdan ya, Bang Ramdan. Ada rasa apa ya? Pengen hadir di sini tapi kayaknya gimana gitu karena memang waktu kita belum selesai gitu ya. Sekarang setelah semua selesai, semoga saya tetap fokus jadi saya di awal bisa senang bahagia apapun itu saya insya Allah akan bikin selesai. Artinya sekarang sudah balik ke rumah? Sudah balik ke rumah Bang Vicky atau Gimana Mas? udah pulang ke rumah? Iya, saya udah datang, udah menyelesaikan, bahkan sama Ustadz Jaki juga. Kita ada pendengar untuk tabayun, ada ibu mertua
mertua saya di sana, ada Cece Limi juga kakak kita. Jadi semuanya udah selesai lah mengerucut untuk sama-sama introspeksi diri, sama-sama evaluasi diri, kita membuat kesepakatan. Cuma beberapa hari ini memang Kalina diminta sama ibu untuk lebih merawat ibunya gitu. Kalau pulang mah sebenarnya itu bukan rumah aku, rumah kita, kan kita rumah tangga. Jadi tidak ada rumah aku, rumah dia, rumah kita gitu. Dia mau pulang kapanpun silakan, tapi kan dia masih memilih untuk merawat ibunya karena kan kondisinya insya Allah dalam waktu dekat ini mau ada tindakan sekitar tanggal 22 gitu, mau dioperasi apa gitu loh. Jadi memang dia butuh inilah pengawasan yang lebih baik gitu. Itu aja sih. Nah, Peggy sendiri bakalan pulang ke rumah Kalina nggak sih? Pulang ke rumah ibunya Kalina nggak sih? Ya aku udah bilang nanti mungkin di sela-sela syuting ya aku pasti akan sering ke sana gitu. Kalau kemarin kan ya wajar lah, namanya ya rumah tangga kadang-kadang ada selisih paham gitu loh. Apalagi kita yang baru, orang yang udah puluhan tahun aja pasti ada seleksinya kan. Cuma kalau misalnya kayak kemarin jadi suatu pembelajaran lah buat kita berdua, walaupun banyak orang yang bilang kan kalian berkali-kali menikah, namun berkali-kali menikah pun pasti ada aja lah ya namanya ributnya atau apanya. Cuma memang di sini saya tegaskan lagi, seorang Vicky Prasetyo dia tetap memberikan tanggung jawab khususnya untuk ibu saya ya. Jadi waktu itu mama saya juga ngasal, Neng, Vicky ngasih mama untuk kebutuhan mama juga kan, mama tuh harus kayak apa yang kalau bilang pengobatan gitu. Nah itu dikasih tahu juga gitu. Walaupun aku nggak langsung ngomong sama beliau, aku bilang sama mama jangan terima kasih. Jadi tanggung jawabnya sebagai suami, sebagai menantu, alhamdulillah memang masih dilaksanakan gitu, diberikan kepada kami berdua karena itu tidak dihilangkan. Walaupun cuma ya saat itu emosinya, egonya masih tinggi ya. Jadi ya kalau sekarang kan setelah semua ego kita turunkan, banyak juga ada beberapa pihak yang misalnya orang lain yang udah kita bersaudara yang membantu kita untuk menenangkan masalah ini. Dan insya Allah lah ke depannya bisa lebih baik lagi.